tunggal jadi di jalan tol Jombang Mojokerto kilometer 672, yaitu yang untuk korbannya adalah artis Vanessa Angel dan suaminya. Lima. Yang selamat berarti 2 yang gitu? Yang selamat 3, yang 2 meninggal dunia. Perjalanan menuju arah Surabaya. Tapi kalau di TKP sendiri tadi saya tidak temukan bekas-bekas rem, jadi memang tidak ada tanda-tanda pengereman tadi. Nah saat ini untuk supir sudah bisa ditemukan, sudah berada di rumah sakit Posono. Untuk yang meninggal dunia sendiri namanya Vanessa Zania dan Febri Adriansa. Ya, semula kendaraan Pajero warna putih dengan plat nomor B1264 BJU ini berjalan dari arah barat menuju ke timur di jalur tol Jombang Mojokerto, tepatnya di kilometer 672 300 jalur A. Terjadi laka lantas, yaitu kendaraan Pajero tersebut melaju kemudian menabrak pembatas jalan sebelah kiri. Kemudian kendaraan terpental dan posisi akhir menghadap ke barat, artinya berputar ke arah belakang posisi akhirnya. Dugaan awal seperti itu, tapi nanti kita lihat hasil pemeriksaan dan olah TKP. Seperti itu ya? Iya, laka tunggal. Diduga kurang konsentrasi atau mengantuk. Nah, jadi karena supirnya ini udah sering bawa mobil ke situ, sehingga si Febri ini udah percaya sama supirnya. Nah, tapi namun ya terjadi berkata lain, ya gimana kita lagi. TV saya dengar tadi mobil tidak ada masalah. Mobil tidak ada masalah, baik semua. Remnya apanya segala baik. Itu saya dengar dari berita, bukan dari seseorang sih. Nah, cuman kenapa terjadi kecelakaan, ya tentu ada satu kelalaian. Kelalaian di mana saya Allahu alam, hanya Tuhan yang tahu lah. Ya, nanti dilihat hasil dari perkembangan olah TKP di lapangan, kemudian dimintai keterangan dari saksi, termasuk keterangan dari supir sendiri itu ya. Kalau memang diduga di situ ada kelalaian, ya bisa saja nanti pengembangannya itu di Polres Jombang yang menangani, Satlantas Polres Jombang. Ya nanti undang-undang lalu lintas itu lalai mengakibatkan orang meninggal dunia ya. Ya nanti untuk penyidikan lebih lanjut nanti bisa di ini ya, saya hanya olah TKP tadi untuk data awal di lapangan. Nanti bisa ditanyakan ke Kasat Lantas Jombang. Kita nggak bisa ngomong sekarang karena kan masih dalam penyelidikan. Ini juga sekarang kan supir terus yang pengasuhnya Gala juga kan masih shock, belum bisa dimintain keterangan. Jadi pihak kepolisian juga nantilah butuh waktu lah gitu loh, biar tunggu tenang dulu dia. Mereka itu tenang dulu gitu. Driver tadi masih di rumah sakit, tapi yang di Jombang. Saya nggak bisa ngomong ya kalau masalah driver, takut salah juga. Itu ya memang nanti itu kewenangan dari pihak kepolisian Pak. Tapi yang jelas mereka kok katanya sih, aku dengar sih dari pihak kepolisian tadi memang kecapean sih sebenarnya.
Terus kemarin malam itu tiba-tiba bisa ngomongin dia gitu. Dia nggak pernah ngomongin dia, tiba-tiba ngomongin dia gitu. Tiba-tiba, oh ini Vanes. Jadi lihat kayak kontennya dia, loh kok dia di Surabaya ya gitu. Nah dari situ aku udah lihat berita nih, tapi aku nggak langsung percaya. Aku langsung minta bantuan teman-teman abang-abang kita yang di Polda Jawa Timur. Aku pastiin lagi, gimana bang? Siapa bang yang luka, siapa yang benar nggak ini meninggal gitu, ternyata benar gitu. Belum, untuk kronologinya kami juga hanya dapat dari tadi kan dari pihak kepolisian yang mengurus di sana, Bang Milano. Yang pasti ya kepukul banget saya karena perginya kayak ya dadak, siapa sih yang nggak shock gitu. Soal kronologisnya gimana, aku masih menunggu statement resmi dari kepolisian. Kebetulan di Surabaya jenazah juga diurus oleh mantan kuasa hukumnya Vanes, Milano Lubis. Kebetulan tadi pagi saya teleponan sama beliau, bang, abang lagi di Surabaya, tolong urusin jenazahnya karena memang kemungkinan besar keluarga tidak bisa ke sana. Itu meninggal di tempat. Kalau Vanes itu masih aku belum tahu nih kepastiannya. Tapi kalau dari pihak kepolisian bilang meninggalnya juga di lokasi. Namun sebenarnya sudah katanya sempat dibawa. Cuman mereka yakin udah meninggalnya tuh di lokasi sih sebenarnya. Vanes itu terpantau kalau salah sekitar 3 meter dari mobil. Bukan otopsi kali ya, mungkin lebih ke observasi kali. Karena tadi itu sempat lama itu karena masalah apakah perlu diformalin atau tidak. Itu aja tadi sebenarnya. Ya tadi jalan kalau salah sekitar pas Isya deh. Kalau salah pas azan Isya tadi udah jalan. Udah jalan kok langsung ke Jakarta. Cuman kemungkinan besar cuman disolatkan aja kayaknya karena tadi prosesnya sudah dimandikan. Sudah dikafan, sudah dimandikan. Kita doain yang terbaik lah buat mereka berdua lah. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah berpulang rahmatullah anak kami Vanessa Azania atau Vanessa Angel dan Bibi yang mengalami kecelakaan di tol Surabaya, Jombang ya. Sementara kami dari pihak keluarga memang tidak bisa ke Surabaya karena mengingat jaraknya jauh, yang kedua kemungkinan takutnya berpapasan. Jadi kalau misalnya kami sebagai orang tua datang ke Surabaya, takutnya jenazahnya berpapasan. Dan itu juga ini jenazah tidak bisa dibawa melalui udara ya Pak ya. Yeah. Jadi hanya dibawa bisa melalui ambulan, melalui darat. Dan di sana jenazah yang mengurus Abang Milano, pengacara, dan ada beberapa keluarga juga di Surabaya. Dan kemungkinan sampai di sini jenazah Bibi dan Vanessa kira-kira jam 3 pagi, diperkirakan jam 3 pagi. Saya kan tadi dapat berita saja dari anak saya bahwa telah terjadi kecelakaan. Bibi kecelakaan Pak katanya kan. Ya saya mendengarnya tadi lemas saya mendengarnya. Akhirnya saya tanya anak di mana kejadian ini. Saya tadi udah mau berangkat. Sampai di Tol Cikampek, saya ditelepon oleh pihak kepolisian bahwa anak bapak begini. Nah, setelah dia ngomong begitu, saya pikir kalau saya ke Jakarta, pergi ke Surabaya, kan makan waktu 9 jam. Pihak polisi tadi bilang, mending bapak tunggu aja di Jakarta jam 4:30, saya booking pesawat, saya berangkat ke Jakarta, bapak tunggu di... Namanya ditinggal sama keluarga gitu loh. Ditinggalnya bukan ditinggal pergi yang kembali lagi. Ya, pasti mereka shock lah, sedih banget. Begitu kan yang meninggal ini kakak pertama ya.
kakak pertama, kakak kesayangan mereka juga, lagi bisnis bareng sama adik-adiknya, bisnisnya udah mulai naik, terus kakaknya pergi ya. Kurang lebih situasinya ya shock lah, sedih. Kita semuanya kaget, stres, shock, udah pasti. Itu cuman ya sekarang yang dibutuhin memang doa sih yang terbaik, doa dan doa. Gitu. Nggak bisa bikin apa-apa lagi selain doa dan memberikan perhatian juga untuk Gala sih. Urusan bisnis ini bisnisnya si Febri sebenarnya ada bisnis sama temannya di situ, udah sering ke situ. Dalam sebentar ini bolak-balik melulu ke Surabaya. Nah, jadi karena supirnya ini udah sering bawa mobil ke situ, sehingga si Febri ini udah percaya sama supirnya. Sering saya larang. Jangankan itu, untuk naik pesawat dia mungkin seminggu sekali ke Bali sekarang. Ke Bali, ke Surabaya, ke Malang. Bolak urusan bisnisnya. Dia bisnisnya banyak. Dia bisnisnya memang banyak sekarang. Banyak dan pun juga istilahnya endorse-nya banyak sekarang. Hari Minggu itu ada saya Minggu kontakan masih ngobrol gitu. Apa yang seputar apa? Saya masih sempat nasehatin mereka soal pekerjaan di TV. Saya bilangin ke mereka jangan suka mangkir kalau lagi udah janjian sama TV, sama program. Terus saya kasih tahu mereka kalau hari ini sebenarnya ada syuting dengan salah satu pihak televisi swasta. Terus tiba-tiba dibatalin karena mereka mau ada keberangkatan ke Surabaya dan ya gimana gitu. Saya juga, dia cuma bilang aku soalnya Mam udah ada janji hari Rabu, dia bilang sama aku hari Rabu aku ke Surabaya. Aku nggak tahu, jadi aku pribadi sih nggak tahu semua dia kemana-mananya ya gitu, cuman ya aku tahu dia tadi update aja di Instagram karena aku juga sambil kerja kan, jadi keluarga juga nggak ada yang tahu dia kemana. Ya kalau berbicara firasat sih mungkin ada-ada aja ya, tapi kalau kita hubung-hubungkan ada aja ya, tapi saya nggak memahami sampai ke situ. Soalnya kenapa? Hubungan atau persoalan antara saya dengan anak saya atau persoalan anak saya ini nggak ada masalah. Anak saya dalam kondisi menurut pikiran saya akan selalu tanya ada masalah? Nggak ada Pak, aman, lancar. Nah, itu aja. Jadi sehingga saya merasa berarti nggak ada masalah kan begitu. Kalau saya ada firasat, jadi saya nggak berani menghubungkannya. Bertemu terakhir kapan? Hari Minggu apa ya? Belum berapa hari yang lewat saya kesini ngobrol-ngobrol panjang lebar, saya ngobrol sama dia. Nggak ada firasat sama sekali. Misalnya sampai baju putih sampai sepatunya juga putih, terus nggak sendirinya kemarin acara launchingnya belum jadi Carlton dan dihadiri. Berarti terakhir ketemu dengan Vanessa dan keluarga di acara itu ya Mbak? Hari acara itu kemarin sore dan cecetan sampai tadi malam sebenarnya datang. Soalnya Vanessa sama Bibi itu baik banget Mas orangnya, dia itu udah kayak keluarga, setiap ada acara apapun pasti datang, mau nggak cuma ulang tahun kita, mau aja apapun baru datang dan jadi kalau nggak mau bayar ya kita nggak usah selalu nggak mau dibayar, jadi selalu mau ajak kita ke Jakarta, mau di Bali, mau di Malang, mau di Surabaya, kita pasti datang. Pokoknya kita sebagai umat Islam bahkan sesama saudara harus sama-sama prihatin, berduka, dan ini berita cukup mengagetkan. Disinilah bahwa manusia itu hanya punya rencana, hanya punya ikhtiar dan hanya punya doa. Adapun kehendak yang menentukan segala sesuatu itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apa yang terjadi pada Mbak Vanessa ini bisa terjadi kepada siapapun. Mudah-mudahan ini betul-betul jadi pelajaran buat kita semua agar dimanapun dan sedang apapun kita benar-benar harus hati-hati dan waspada. Kullu nafsin za'iqatul maut. Dalam Al-Quran dijelaskan bahwa setiap manusia itu pasti akan meninggal dunia. Mereka pasti akan kembali kepada yang maha menciptakan. Sehingganya ketika azal itu sudah datang, kata Rasulullah SAW dalam hadisnya, la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun.
Manakala azal itu sudah datang, dia tidak bisa dihalangi, dia tidak bisa diakhirkan atau juga dimajukan, tidak bisa. Tapi ketika dia sudah datang dalam kondisi apapun, kita sebagai umat Islam harus siap. Iman tidak iman, sholat tidak sholat, ibadah tidak ibadah, kematian itu pasti akan menjemput kita. Sehingganya tanpa kita ketahui kapan dan bagaimana keadaan kita meninggal dunia, dan ini menjadi sesuatu yang tentunya harus jadi pelajaran. Dimanapun, sedang apapun, dan kondisi bagaimanapun, kematian itu betul-betul dekat dengan kita. Gala, alhamdulillah cucu kami selamat dan kemungkinan tidak dibawa bareng bersama jenazah Vanessa dan Bibi. Kemungkinan besok melalui pesawat terbang yang ada di sana mewakili keluarga kami. Masalah si Gala itu besok mau diantar ke sini lewat pesawat. Lewat pesawat. Ya. Untuk yang ke sini, yang barang ke sini dengan supir dan pembantu dan yang jaga Gala. Alhamdulillah, cuman hanya memar saja. Memar saja. Ya. Mbaknya tadi kondisinya seperti apa? Kondisinya baik. Jadi Balang nanti bersama jenazah Vanessa dan Bibi. Ya. Udah. Luka ringan aja. Ya. Luka ringan. Alhamdulillah luka ringan. Gala masih dalam perawatan memang. Gala sekarang sedang dirawat di situ karena ada luka lebam, karena dia sempat terpental juga dari mobil katanya. Terpental dari mobil, sekarang lagi dirawat di situ. Insya Allah besok ada pihak keluarga di situ yang mau ngantarin ke Jakarta. Besok. Jadi jangan lupa untuk subscribe Cumi Cumi. Ditekan ya tombol lonceng merahnya.